menyanyikan lagu Indonesia yang belum maju-maju. Berapa jumlah laki-lakinya? Berapa? 13. 15. Jumlah perempuannya? 14. Jadi kalau laki-laki dan perempuan itu bagaimana bentuknya? Berarti 15 berbanding 14. Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Kalian sudah pernah membuat kue? Pernah? Atau melihat ibunya buat kue di rumah? Nah, kalian pernah kan kalau namanya buat kue itu pasti takarannya berbeda ya. Misalkan terigu itu berapa kilo, menteganya berapa kilo ya. Itu sama tidak mentega sama terigu sama minyak? Sudah. Ya. Sudah pernah melihat peta? Nah, di dalam peta itu kan ada yang namanya perbandingan ya, 1:2 skala ya namanya ya, itu yang disebut dengan rasio. Contoh lagi ini, ibu bawa apa ini air minum, minumnya penuh ya, kalau yang ini air minumnya setengah, berarti ini kalau penuh dianggapnya 1, kalau ini dianggapnya setengah. Jadi air minum ini perbandingannya bagaimana? 1 banding setengah. 1 banding setengah itu namanya dengan rasio. Masih ingat? Jadi apa itu rasio? Perbandingan ya, perbandingan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Itu yang akan ditampilkan ya. Kembali lagi dalam channel Vital Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke
video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bintang Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran matematika untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, rasio di bagian rasio satuan dan pembahasan lengkap. Nah, pembahasan kali ini ada di halaman 60 sampai dengan 63 di buku kalian. Sekarang, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Rasio satuan, eksplorasi 2.4, memilih bibit tanaman. Ibu mengajak Anike pergi ke toko yang menjual bibit tanaman. Bibit tanaman apa yang ibu cari? Tanya Anike kepada ibunya. Ibu ingin mencari bibit toga sayang, jawab ibu. Toga? Apa itu bu? Tanya Anike penasaran. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang dapat ditanam di lingkungan sekitar rumah, jawab ibu. Oh iya, Anike tahu, kemarin juga sudah belajar tentang tanaman obat di sekolah bersama Pak Guru, lanjut Anike. Wah, anak ibu pintar sekali. Kalau begitu coba. Di sana terdapat 2 paket bibit jahe merah organik seperti yang ada pada gambar. Jika Anike membawa uang dalam jumlah sedikit, bibit mana yang akan dipilih Anike? Jelaskan alasan kalian. Perhatikan pada pembahasan berikut. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan eksplorasi 2.4, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Pertama, tentukan harga satuan pada paket 3 bibit dengan bantuan tabel rasio seperti di bawah ini. Banyak bibit 3 harganya 37.500. Apabila banyak bibit 1, berapa harganya? Nah, cara penyelesaiannya 3 dibagi 1, yaitu untuk harga yaitu 37.500. Dibagi 3 yaitu 12.500. Kemudian yang nomor 2, tentukan harga satuan paket lainnya, yaitu paket 5 bibit dengan tabel rasio berikut ini. Banyak bibit ada 5, harganya 5. Berapakah harganya? 5 dibagi 5 yaitu 1. Maka untuk harganya yaitu 58.000 juga dibagi 5. 58.000 dibagi 5 yaitu 11.600. Coba penjelasan lainnya. Untuk paket 3, caranya itu 1 bagi 3 atau 1 per 3 dikali 37.500. Cara lainnya ya. 1 dikali 37.500 yaitu 37.500 per 3. 37.500 per 3 atau dibagi 3 yaitu 12.500. Jadi untuk harga 1 bibit adalah 12.500. Kemudian cara lain untuk yang paket 5. Caranya itu 1 per 5 dikali 58.000. 1 dikali 58.000 yaitu 58.000 per 5. 58.000 per 5 atau bagi 5 yaitu 11.600. Jadi harga 1 bibit untuk paket 5 yaitu 11.600. Untuk selanjutnya lihat nomor 3, bandingkan harga satuan dari kedua bibit tersebut. Untuk paket 3 harga satuannya yaitu 12.500. Paket 5 harga satuannya atau 1 bibitnya yaitu 11.600. Berdasarkan kedua tabel rasio diisi 3 bibit. Masalah pada kegiatan eksplorasi 2.4 menuntun untuk memilih paket bibit jahe merah. Melalui masalah tersebut, kalian sebenarnya diminta menentukan pilihan berdasarkan harga satuan dari bibit jahe merah. Dengan menentukan harga satuan, kalian dapat melakukan perbandingan langsung terhadap 2 hal. Dalam hal ini, 2 harga dari bibit jahe merah. Rasio dari harga satuan bibit jahe tersebut merupakan penerapan dari konsep rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari 2 kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Contoh, harga paket berisi 3 bibit yaitu 37.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah 3 banding 37.500.
bibit adalah 12.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah 1:12.500. Selain itu, jika kalian menentukan nilai rasio satuan atau rasio satuan terlebih dahulu, maka dapat memudahkan menentukan nilai rasio yang lain. Apabila rasio satuan telah diketahui, kalian hanya perlu mengalihkan dengan bilangan tertentu sesuai dengan nilai rasio yang diinginkan. Selanjutnya, ayo kita berpikir kritis. Toko tempat ibu membeli bibit tanaman melayani jasa antar. Ibu memutuskan untuk menggunakan jasa antar tersebut untuk mengirimkan bibit tanaman yang telah dibeli. Pembeli akan diberikan pelayanan gratis jasa antar jika membeli paling sedikit 5 bibit tanaman. Sebelum dikirim, bibit tanaman harus dikemas dengan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 6 bibit tanaman adalah 1,5 jam. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang A, berapa rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman? Nah, artikan pada soal A tersebut. Di sini rasio per jam atau sama saja dengan rasio per 1 jam. Untuk menyelesaikan soal tersebut, perhatikan pada tabel berikut ini. Perbandingan waktu pengemasan dengan bibit tanaman, waktu pengemasannya 1,5 jam atau 1,5 jam. Bibit tanaman ada 6. Nah, selanjutnya, apabila waktunya 1 jam, maka berapakah bibit tanamannya? 1,5 agar menjadi 1, caranya yaitu 1,5 dibagi 1,5, yaitu 1. Karena 1,5 dibagi 1,5, maka untuk bibit tanaman yaitu 6 juga sama. Dibagi 1,5. 6 dibagi 1,5 yaitu 4. Dengan demikian, rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman yaitu 4 bibit tanaman per jam. Cara penjelasan lainnya, 1 per 1,5 dikalikan 6 sama dengan 1 dikali 6 yaitu 6 per 1,5. 6 per 1,5 sama dengan 6 per 1,5 sama dengan 4. Berikutnya soal yang B. Berapa bibit tanaman yang selesai dikemas selama dalam waktu 4 jam? Perhatikan pada tabel berikut. Rasio waktu pengemasan banding bibit tanaman yaitu 1:4. Apabila waktu pengemasan 4 jam, berapakah bibit tanaman? Nah, cara penyelesaiannya, 1 agar menjadi 4 yaitu dikalikan 4. Maka untuk rasio bibit tanaman juga sama, dikalikan 4. 4 dikalikan 4 yaitu 16. Jadi banyak tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam yaitu 16 bibit tanaman. Nah, cara penyelesaian lainnya, 4 per 1 dikalikan 4. 4 per 1 yaitu 4 bagi 1 yaitu 4. Nah, selanjutnya dikalikan 4. 4 kali 4 yaitu 16. Berikutnya kita ke pembahasan. Rasio satuan juga dapat ditemui penerapannya dalam rasio dengan satuan yang berbeda. Jika rasio menyatakan perbandingan dari dua satuan yang berbeda, maka satuannya dituliskan. Contoh, pegawai toko mengemas 4 bibit tanaman per jam. Artinya, rasio bibit tanaman terhadap waktu yang diperlukan untuk mengemas adalah 4:1. Berikutnya, ayo kita berpikir kreatif. Bagaimana dengan penulisan satuan kecepatan seperti 50 km per jam? Apakah itu merupakan contoh rasio satuan? Jelaskan jawaban kalian. Jawabannya iya. 50 km per jam merupakan contoh dari rasio satuan. Karena makna dari 50 km per jam adalah jarak yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam, yaitu sejauh 50 km. Artinya, rasio jarak tempuh terhadap waktu yang diperlukan adalah 50:1. Nah, video pembelajaran kita berakhir sampai sini dulu. Semoga dengan video pembahasan ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Tetap berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya. Dari video ini ada yang ingin nanya, ibu tanyakan sebelum ibu kasih tugas. Paham tentang perbandingan? Nah, perbandingan contoh
kelompoknya. Tulis nama kelompoknya di atas ya. Nanti sambil dijelaskan. Ini simak. Isinya benar, boleh. Mana lagi yang sudah jadi? Ini ngerjakan di sana deh, kalau saya dari bisa tulis kalian tapi dari sana. Nah, mana lagi? Oke ya, coba lihat nomor 1. Pada tabel di bawah ini disebutkan jumlah siswa yang tergabung dalam berbagai klub di Indonesia. Yang pertama, klub sains berjumlah 16 orang. Olahraga itu belum diketahui ya. Seni itu 24 orang. Robotik itu belum diketahui. Jadi totalnya baru berapa? 30 orang ya ini ya. Ya kan? Pertanyaan pertama, tulislah perbandingan yang paling sederhana dari klub sains dan seni. Berarti perbandingannya bagaimana? Sains berapa tadi? Tulis kalian, langsung tulis. Istilahnya nggak apa-apa, silakan. Ya boleh di sampingnya. Sains tadi berapa jumlahnya? 16. Terus seni 30. 20. Lihat. 24. Berarti perbandingannya bagaimana? 16 berbanding 24. Dibuat paling sederhana. Berarti dibagi berapa yang kira-kiranya paling sederhana ya. Sama-sama bisa dibagi 2. 16 bisa, 2 bisa. Kalau sama dibagi 4 juga bisa. Ikut ya kan. Kamu perbandingannya berapa? Marah gimana? Ada sih belajar sama berapa bentuk sederhananya? Berapa bentuk paling sederhananya? Dibagi berapa kira-kira? 2. Bagi 2. Oke, kalau dibagi 2 berarti ini 8 banding 12 ya. Masih bisa dibagi lagi kan? Berapa? Langsung bagi berapa? 2 lagi. Oke, 8 bagi 2 4 berbanding berapa ini? 12 bagi 2 6. Oke. Bisa dibagi lagi? Bagi berapa? 2. Berarti 4 bagi 2 berbanding 3. Bisa dibagi lagi? Jadi jawabannya adalah 2 banding 3. Untuk yang A ya. 2 banding 3. Jika nomor yang B ya. Jika perbandingan jumlah anggota klub olahraga itu belum ada nih ya kan? Olahraga masih 0 ya. Dan klub seni itu adalah 24 ya. 3 banding 2. Ya, 3 banding 2. Boleh. 3 banding 2 ya perbandingannya ya. Tentukan jumlah anggota klub olahraga. Nah, yang tadi kan yang ini ya. Caranya ya.
24. Nah, 6 per 24 itu dibagi lagi. Ini ke depan, berarti ada mana? 6 bagi 6 itu adalah 1. 24 bagi 6 berapa hasilnya? 4. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 4. Pertanyaannya, lihat. Berapa jumlah anggota klub olahraga kalau klub olahraganya ini 3, ini kan 4 ya hasilnya ya, hasilnya kan 4 ya. Kalau 3 banding 2 berarti kalau salah satunya itu 4, kalau satunya itu 4 berarti 3 dikali 4, 2 dikali 4 ya. Jadi ketemu orangnya, jumlah orangnya berapa? 3 kali 4 yang olahraga kan 3, yang seni 2 ya kan? Jadi yang 3 jumlah orangnya berapa? 3 kali 4 jumlahnya berapa? 3 kali 4 ya? 12. Kalau yang seni ini olahraga, kalau seni 8 ya, ini seni. Jadi yang ditanyakan yang B itu adalah tentukan jumlah anggota klub olahraga. Jadi klub olahraga jadi jumlah klub olahraga 12 orang ya. Ada yang ditanyakan? Berarti bisa. Kan satu siapa yang ada kelompoknya ada sama kelompoknya ini. Silakan maju ke depan. Satu orang aja kan? Satu orang aja tulis di papan tulis. Nah ini satu orang ya tulis. Yuk, ada. Lihat di depan. Ini jawabannya yang kelompoknya ada ya, jawaban dari kelompok angka itu 4 banding 3 itu sama-sama dikalikan 4, jadi jumlahnya 16, ini 12. 16 berbanding 12, jadi jumlah klubnya adalah 16 ya. Yang ini sama, caranya sama ya, cuma ini cara pendeknya, ini cara ininya. Ini 4/3 kali 12, jadi ininya juga 16. Jadi jawabannya adalah 16. Kita akan melakukan penilaian
Berapa kira-kira? Iya, diperkecil tuh, diperkecil itu namanya rasio. Cuma dia tulisnya kan banding-bandingan, kalau misalnya itu per bawah itu tulis nama dan nomor absennya ingat ya. Nama absennya terus nomor absennya. Oh, itu aja. Betul itu sudah pintar dan bisa. Ya, nomor absennya tulis. Nomor absennya masih ingat? Absennya ditulis. Mana yang nomor 3? Misalnya dua nomor titik. Titiknya di bawah. Oh. Kak? Ya, itu jawabannya. Benar kan? Iya. Iya, itu jawabannya.